Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, kita melanjutkan session di sini. Kita lagi berbincang-bincang persiapan kita bikin pabrik. Ada sentilan pertanyaan yang membuat gagasan saya di-upload atau diekspor. Kenapa? Di sini ada keilmuan itu muncul ketika ada namanya di lapangan terjadi seperti ini. Ini bahasanya analisanya sudah ya bahasanya sudah kelas 2 lah mungkin ya. Kalau saya kelas 0 ya. Itu ya karena apa? Cuma bisa menyampaikan, tapi benar dan tidak benar silakan komen. Di sini silakan bahasanya kita berdiskusi belajar. Silakan Mas Slamet, ini owner dari produk Palamas. Silakan coba di-shot ya. Ini produknya Palamas. Oke, ini domisili Semarang. Dia akan bercerita. Mungkin tadi seharusnya ya bercerita manuvernya bagaimana sih menjadi pengusaha, bagaimana sih kiat-kiatnya menjadi pengusaha, bagaimana sih kita menyikapi orang-orang, bagaimana kita punya teman orang-orang yang bersinergi, yang istilahnya notabene kepentingan sama ya, yaitu semua ingin untung. Ya kan, tapi bagaimana memilih keuntungan orang lain oleh kita. Nah, inilah strategi marketing, strategi di sini real, artinya bukan teori, betul nggak? Oke, kita akan lanjut karena ini saya tertarik dengan bahasanya. Pertanyaan barusan, silakan bosnya ini dari Oil Palamas, Mas Slamet, ada pertanyaan yang seperti ini, silakan diulang kembali. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih viewernya Pak Firdaus. Ya. Ini saya cuma mewakili bos saya ya, karena beliau ini pemalu sebenarnya. Jadi gini, awal mula berdirinya Palamas itu sebenarnya kan basicnya Mas Slamet ini dari distributor. Jadi sebenarnya dia distributor Pak, khusus distribusi aja. Ya. Jualan. Terus beliau berpikir kira-kira kalau kita bikin di samping profitnya gede, itu kita bisa memberikan apa untuk masyarakat gitu, karena ada kekurangan kan pastinya dari produk-produk lain. Nah, beliau mengeluarkan formula nih. Ini kita kasih yang sempurna, muncullah Palamas ini Pak. Oke. Kalau mereka bisa jualan, kenapa kita nggak bikin? Siap. Gitu. Itu tadinya Palamas. Mas, boleh saya tanya ya? Jangan saya yang jawab ya. Sekarang saya boleh tanya kan? Boleh ya? Boleh. Karena ini forum bahasnya mungkin yang senang di channel saya pebisnis pasti. Kalau bukan pebisnis, gua akan senang. Nggak bakal klik. Kalau orang yang nggak senang duit, pasti nggak mau dia klik subscribe karena nggak senang duit, nggak mau kaya karena bikin biasa aja, pasti nggak akan subscribe. Tapi kalau yang subscribe pasti pengusaha. Pertanyaan begini. Saya permula untuk usaha, apa sih kiat-kiat supaya kalau dalam hal kita mulai pasti kendalanya banyak faktor. Apakah kendala di modal, kendala tidak punya rekan dan sebagainya. Boleh dong, kita juga ingin tahu kiat-kiat seperti apa untuk di daerah yang mungkin Sumatera, Sulawesi yang ada pohon sawit, dia punya dari bang, kenapa kita tidak terpikirkan hanya beli aja ke orang lain, kita yang cuma itu packing, ini jago mesinnya, ini jago yang sudah terbukti, kenapa tidak terbuka? Nah, ini bahasa ini, pertanyaan ini mudah-mudahan Mas dapat bantu kiat-kiatnya seperti apa supaya orang itu jadi pengusaha gitu. Silakan. Lagi ya, di sini saya cuma menyampaikan karena kan saya sering ngobrol sama Mas Slamet. Ya. Jadi kalau dipikir masalah modal, dia pernah bilang itu dia ngopas quote-nya dari Bob Sadino. Iya, siap. Modal itu kaki kita harganya berapa sih? Kalau dibeli 1 miliar mau nggak? Nah, itu modal baru kaki, belum otak yang luar biasa bisa mikir. Exactly. Itu tadi modal ya. Kemudian kalau soal ilmu, nah kalau dia ini unik nih Pak, ilmu itu kita udah belajar dari SD 6 tahun, Ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau kuliah 5 tahun, Pak. Ya kan?
itu udah berapa lama tahunan kita dapat ilmu kan, terus kapan kita prakteknya, gitu. Jadi kalau kendala, semua pasti ada kendala. Terus apa? Jangankan kita mau memulai usaha, tidur aja kadang kita ada kendala, Pak. Betul. Iya. Mau enak juga ada kendala ya. Mau tidur aja yang nggak usah mikir, tidur kan nggak usah mikir. Betul. Itu ada kendala. Ada kendala. Posisi kayak gini nggak enak. Enaknya gimana? Itu kan akhirnya kita mikirkan solusi untuk yang nyaman. Betul. Sama kayak usaha. Ya, jadi nyaman. Kendala pasti ada, tapi itu akan menjadikan kita menambah ilmu kita, kemudian bisa menjadikan kita lebih bagus, Pak. Kalau nggak ada kendala malah susah nanti. Ada poin lagi selain itu, kiat-kiat orang jadi gini. Ketika energi pengusaha memberikan kiat-kiat, berarti dia bukan teori, kenyataan menghadapi hidup yang sudah begini ya jalani kan gitu kan. Nggak bisa menyetop hidup. Kita ditakdirkan bukan orang kaya, tapi bagaimana supaya kaya kan gitu. Bahasa kasarnya gitu. Tapi bukan kaya yang saya akan cerita. Ini bahasanya ada kemajuan. Jadi kalau kaya terlalu bahasanya picik otak, picik. Punya sejuta supaya bisa beli aja kerupuk kaya, berlebihan itu enggak. Nah, seperti itu. Jadi relatif lah ya. Tapi di sini bahasanya maju ya. Ada perbaikan dari hari ke hari, minggu ke minggu dan berbulan. Oke, saya ingin sambung kembali. Silakan, kiat apa aja yang mesti audien itu tahu supaya kita menjadi pengusaha. AMDK ini, Pak. Ya. Ini kan saya AMDK juga pemula kan. Ya. Tapi saya sebelumnya pernah jual AMDK punya produk orang. Begitu saya jual pakai produk orang kok laku. Kenapa kita nggak bikin sendiri lagi kayak minyak dulu? Ya, Makanya kita nggak harus produksi dulu. Kita nggak harus bikin dulu, tapi kita coba jual dulu. Ya. Begitu market kita sudah terjalin, baru kita punya pikiran kenapa kita nggak bikin. Ya. Nah di situ. Kalau kita bikin, kalau kita belum punya modal, kita punya teman banyak. Ya, betul. Kenapa kita nggak patungan? Betul. Situ. Ini sudah ada lagi kata yang lain. Ya mungkin jangan takut lah untuk mulai, Pak. Oke, itu bagus. Akan saya bantai ini. Jangan takut mulai. Ada lagi nggak? Lihat. Boleh saya tambahkan? Oke, coba. Ini semua akan saya rangkum. Ini menjadi energi kiat-kiat ya. Kita bukan jadi pengusaha yang berkah dan maju sukses, Pak ya. Jadi bukan kaya ya. Kaya itu bukan target. Bukan target. Tapi kita ada kemajuan. Asalnya kita dulu jalan kaki naik motor atau naik sepeda dulu. Asalnya dulu naik sepeda naik motor. Kemarin naik mobil kan gitu kan. Udah naik mobil naik pesawat orang lain. Belum boleh jet ya. Oke, dilanjut. Oke, jadi gini ya untuk para viewernya Pak Firdaus sekali lagi, saya cuma menggarisbawahi aja sih. Jadi kita jangan pernah takut untuk memulai, itu tadi quote-nya Mas Slamet. Jangan pernah berpikir kita itu nggak punya ilmu atau nggak punya modal, karena semua itu bisa didapatkan kalau kita mau. Jadi kalau kita nggak ada kemauan, udah nggak usah berpikir banyak. Tutup rumah, kunci sampai seminggu aja, nggak usah lama-lama bunuh diri, Pak. Karena nggak ada kemauan apa-apa, nggak punya cita-cita. Jadi pertama harus punya kemauan. Kalau kendala itu pasti ada. Nah, satu lagi nih yang penting. Kalau untuk mau berpikir kaya, kata Pak Firdaus tadi, profit itu pasti akan mengikuti. Yang terpenting kita jual itu produk itu bagus apa enggak. Gitu. Jadi kualitas dulu, baru profit. Jangan profit, kualitas dikesampingkan. Karena apa? Yang kita mau jual itu adalah dimakan oleh atau dikonsumsi oleh manusia. Itu sangat penting. Dan lagi, nih kalau viewer nanti butuh mau buka AMDK ataupun apa, nggak salah nih kalau datang ke Pak Firdaus. Karena apa? Ini nggak cuma dapat mesin, tapi dapat ilmu juga. Banyak banget dari tadi pagi saya ketemu sama beliau itu banyak isinya. Terus kemudian ya, apalagi Pak ya tadi yang saya ngomong sampai lupa ini. Oh ini kiat-kiat yang mungkin ada tambahan lagi kan, sehingga orang yang pemula untuk bikin usaha pabrik itu jangan
mundur karena faktor modal. Oh iya, benar. Jangan mundur karena banyak alasan. Oke. Alasan itu ya udah jadi saya ngomong. Silakan. Ini jadi bicara mekanisme ya. Iya. Ini yang saya tangkap nih. Jadi kebanyakan itu calon pebisnis atau calon apa yang mau bermain di Jiwa entrepreneur lah, pengusaha. Jiwa entrepreneur. Itu kadang berpikir gini, yang ditanyakan kembali lagi ke topik awal tadi ya. Budgetnya butuh berapa gitu. Jadi kalau yang beliau sampaikan itu sebenarnya kalau budget itu menyesuaikan yang mau dijual apa dulu gitu. Kalau mau yang dijual misal katakanlah air minum PDAM itu budgetnya sekian. Ini asumsi aja ya. Jadi kalau mau sumur baru kita bicara budget. PDAM bicara budget. Jadi beliau gini, si customer apa dulu yang mau dijual? Kalau misalnya mau dijual A misalnya, nah baru kita bisa bicara budget A itu sekian. B itu sekian, gitu ya Pak kira-kira. Ya. Jadi jangan lalu bertanya budgetnya berapa, itu terlalu dini, pertanyaannya terlalu dini karena takutnya itu nanti wah terlalu besar. Nah besarnya itu untuknya apa kan kita belum tahu. Oke. Itu sih sebenarnya kan. Udah cukup nggak? Cukup. Oke. Bahasanya gini, kita akan melanjutkan ya. Bahasanya gini, maaf saya orang bodoh, tapi akan menyikapi dengan bahasa yang bodoh. Begini. Barusan menyikapi ketika orang itu mau usaha jangan mundur karena faktor modal, jangan belum semua kekurangan itulah kodratnya manusia. Manusia hidup lahir pun nggak langsung pakai celana jin kan, telanjang kan ya, nggak ada apa-apanya, belum tahu ngomong A ya belum tahu, semua nol, pulang juga nanti nol. Oke. Kita lanjut dari bahasa tadi mengenai soal bahasanya dari budget ya. Ini banyak pertanyaan yang muncul ketika orang mau usaha, Pak, saya mau bisnis AMDK, budgetnya berapa? Ini nyambung dengan jawaban ini. Budget itu kalau kita terlalu langsung nanya ke akhir itu kayak begini. Bapak mau naik tangga langsung bicara 10-20 dia. Bapak pengen pasti puyeng Pak. Kenapa? Tangga itu udah aja kita bicara satu dulu. Nanti dua kita jelasin baru kedua. Artinya itu plot lah otak kita itu dipilah. Mana yang kita perlu pikirkan, mana yang jangan dulu dipikirkan. Selesaikan yang pikiran sekarang, nanti besok pikir yang lain. Supaya apa? Termanage otaknya. Kita lanjut tadi mungkin baterainya habis ya. Terus sengaja habis ya baterainya. Tadi bicara orang pemula, jadi pertanyaannya berapa budget? Jadi langsung bahasnya kayak begini, Pak, kalau saya mau nikah apa sih itunya berapa duit ya saya siapa? Bukan itu, Anda berani dulu melakukan, betul nggak? Nikahi dulu orangnya baru mikir nanti seharinya berapa kan gitu. Nikah aja dulu kan gitu. Kalau jangan ngitung-ngitung dulu, kalau ngitung-ngitung dulu nggak akan berani Anda nikah. Kenapa? Waduh, pengen mobil, pengen rumahnya di sini, pengen cicilan jaminan. Waduh, saya gaji 10 juta, saya belum dapat apa-apa. Anda nggak akan nikah karena apa? 10 juta sebulan nggak bisa. Itulah bahasanya. Bentuklah pola pikir kita, jangan dirusak terlalu dibebani, diporsir, bahasanya diborong ya, diborong. Semua masalah ada di otak, jangan. Anda punya agama Tuhan Allah memberikan apa kemampuan untuk apa? Ketika kita nangis, ya Allah, saya minta bantuan. Ya Allah, berikanlah jalan. Ya Allah, berikanlah teman yang baik. Itu kan doa itu setelah doa dia macam gini nggak bisa, gaul dong. Nanya dong, betul nggak? Anda pendiam? Iya kalau sendiri. Temannya 3 orang, ngomongnya gini, anak bau ngomong, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau ngomongnya dalam pendiam, dia pendiam gitu. Nah seperti itu energi. Ini juga energi. Kepintaran, mau sukses, gimana gaul, gimana pola pikirnya, gimana pola pikirnya mindset ya. Jadi bentuklah itu yang benar-benar dulu, yang lurus terus dulu. Nah, oke, kita simpulkan dari apa yang disampaikan. Saya mau nanya. Ya. Boleh? Boleh silakan. Saya mau menambah. Jadi ada satu pertanyaan yang menurut ukuran saya sangat penting ya. Saya terbiasa dengan angka-angka, terbiasa dengan teknik.
begitu ketemu sama pengusaha muda ini saya jadi nggak bisa ngomongin. Jadi tadi sudah dengar ceritanya dalam kurun waktu 3 tahun ya, mulai dari tidak tahu apa-apa tentang produksi ini ya, sampai omsetnya miliaran dengan karyawan 20 lebih ya, hampir 30, dengan luasan gedung yang cukup lebar. Ini saya jadi penasaran nih, pengen tanya, boleh Mas Slamet, boleh dibantu karena pendiam agak susah. Juru bicara ya. Boleh juru Ya, bicara kan. Ya, Jadi silakan langsung. bagaimana sih dalam kurun 3 tahun bisa tercapai omset begitu banyak? Marketingnya model apa? Model apa? Model apa sih Biar marketnya supaya explore bisa ya, orang tahu. bisa dengan kurun waktu segitu bisa mencapai target omset yang luar biasa dan mau expand ke pabrik AMDK? Mohon Ya, dijelaskan. mohon istilahnya penjelasan dan kiat-kiatnya lah, biar para audiensnya itu dia yang mau bikin pabrik segera melakukan keputusan. Karena apa? Menunda keputusan peluang diambil orang kan. Silakan coba. Mas Slamet dulu mungkin. Ya. Oke. Jadi pertanyaan bagus sih sebenarnya nih. Takutnya nanti jawaban saya malah menjadikan apa ya? Ya mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi lah buat semuanya ya. Jadi dalam waktu 3 tahun ini 3 tahun proses belajar, dan sampai detik ini pun kita masih belajar. Jadi kalau dibilang dari Bapak tadi, ini bukan tingkat pencapaian kesuksesan kita, belum ya Mas ya? Belum, karena kita masih ada target lagi sebenarnya yang lebih besar. Kemudian kalau untuk strategi dan mekanismenya itu sekali lagi belajar. Dari kendala itulah kita bisa mempelajari sesuatunya. Kemudian apa lagi ya, Mas? Tekniknya itu kan tadi yang cuma dibilang teknik awalnya itu kan kita dari menjualkan produknya orang, Pak. Jadi kita bikin market itu bukan produk kita dulu, tapi kita uji pakai produk orang kita yang jualan. Begitu kok market kok tercapai, baru kita punya pikiran untuk bikin produk sendiri. Ya. Kalau kompetitor pasti banyak. Jadi berawal dari memasarkan produk orang lain. Betul. Terus kalau untuk strategi sih kita pakai yang biasa dilakukan. Contoh Apa aja? misalkan kita kan punya pemasaran tim kan, sales itu. Kita kasih mobil, kita kasih barang, kita jual. Kanvas ya. Namanya kanvas, Pak. Jual ke yang paling kecil dulu. Misalkan ada salah satu desa, dia punya toko. Belakangnya kan punya rumah itu. Betul. Kita jangan jual di tokonya, kita jual di rumah-rumahnya dulu. Begitu Dari pembeli terakhir. dari pembeli terakhir itu kita sebar, kita nanti arahkan ke toko. Ke toko. Dia si tokonya mau menyiapkan karena sudah berpromosi dulu seperti itu. Awalnya seperti itu. Ya. Nah, Ada lagi akhirnya ketika kita membuat produk sendiri, itu kita tinggal ngirim saja, Pak. Nah, Yang dijual sebenarnya bukan produk, tapi kitanya. Ya, Salesnya kita dulu, Ya, betul. bukan produk. Jadi kalau di tempat saya, orang marketing itu satu yang dibutuhin, dia bisa ngomong dulu. Yang kedua, setiap ke toko jangan langsung ditawarin produk, kita ajak ngobrol dulu. Perkenalan dulu lah. Habis itu kalau orang sudah ngobrol enak, baru kita tawarin pasti ambil. Setidaknya kita bantulah beberapa karton dulu. Nah itu nanti kemudian terus akhirnya. Mas, nyari sales yang bisa seperti itu di mana? Semua bisa, Pak. Semua bisa. semuanya bisa Pak. Jadi apa ya, tambahan boleh ya Mas? Buat semua yang nonton nih, barangkali mau jadi distributor kita, boleh ya Mas ya? Kita membuka. Kalau mau jadi distributor dari kota manapun, nanti bisa hubungin channel ini mungkin ya. Nanti bisa disambungkan sama kita. Terus jangan lupa nih, kita juga punya slogan nih Mas. Ibu cerdas, pilih Palamas. Cuma kalau seperti itu sih, Pak. Jadi kalau kita kok mau bikin produk, budget kita kok masih kurang, kita jualin aja produknya orang dulu. Kita sambil nabung.
Ya. Begitu market kita sudah jadi, kita panggil teman-temannya kita, ya, yang misalkan ini ada modal 10 juta. Kalau kita sendiri berat kan. Kalau kita topang 30 orang, masa kita nggak punya teman? Jadinya 2 jutaan itu sudah bisa bikin. Sama pun di 100 juta maupun 1 miliar. Betul. Karena apa? Kita harus punya teman yang banyak. Ya. Adanya di situ Pak, bukan modal Pak. Ini betul-betul ada lagi ya, mau tambah lagi nggak? Cukup ya. Oke, gini ya. Saya akan mensinergikan, mengumpulkan semua kiat-kiat di sini segini. Pertanyaannya banyak, kembali lagi, Pak, saya mau bikin AMDK, berapa budget yang saya siapkan? Ya, pertanyaan ini nanti kita tunda, harusnya begini. Akan saya balik bertanya, Pak, Bapak sudah bermain bisnis apa? Sudah pernah jual apa? Kenapa? Di sini didominasi yaitu manpower-nya. Manpower itu apa? Bukan pintar, tapi satu, dia takut enggak, dia berani enggak? Dia mau belajar enggak atau enggak mau belajar? Jadi takutnya bagaimana, beraninya bagaimana? Kemudian menggali potensi dirinya ada enggak? Atau bahasanya ingin belajarnya tinggi, semangatnya tinggi. Saya harus sukses, saya harus jadi orang. Itulah energinya. Satu. Kedua, temannya siapa? Kalau ingin kita pengusaha, temannya dengan pengusaha. Kalau kita ingin pintar, berteman dengan orang yang pintar. Kalau kita pendiam, berteman dengan orang yang suka ngomong, nanti kita juga ngomong. Itu semua pembelajaran bisa karena biasa. Oke, setuju ya? Kedua, keilmuan tidak ada yang tinggi, yang ada mau nggak kita mau hati untuk belajar ke orang. Mau nggak kita kalau nggak tahu nanya, betul nggak? Kalau sudah nanya kalau nggak percaya buktikan. Nah, ketika ada orang berpikir, wah Pak jualan susah itu ego Anda masih ada, gengsinya Anda tinggi. Duh saya jualan malu ya risih. Anda risih mau nggak punya duit atau tapi saya maksa saya jual ini setelah dapat profit saya bisa makan, silakan Anda pilih. Oke. Ketiga filosofi ini ada tadi saya uraikan mengenai takut kuda, kemudian berteman. Ketiga barusan pertanyaan Pak ilmu apa aja? Ini ilmu banyak ya. Cuma sederhananya begini. Ketika saya tadi udah bilang, Anda nggak usah pintar banget jadi pengusaha, tapi bertemanlah dengan pintar, punya duit, punya visi misinya sama, ingin maju, nggak mau Ramadan atau gym. Kalau udah jalan kaki aja, harus ada teman. Kapan dia beli sepeda? Kapan dia beli motor? Dream come sudah ciptakan oleh diri kita sendiri. Contoh, saya ingin pengusaha, jangan dikacau pengen sepeda. Kalau kebeli ya udah berhenti. Pengen helikopter, minimal Lamborghini kebeli kan. Kalau Lamborghini minimal Pajero kebeli. Jadi yang tinggi, tapi imbangilah cita-cita Anda dengan apa? Semangat yang tinggi, belajar yang tinggi. Belajarlah mengendalikan diri. Ketika diri kita sudah punya kekuatan dan doanya bagus, tulus, benar, Allah atau Tuhan akan membantu kita untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Semua hidup ini tidak 100% oleh logika, tidak 100% oleh tenaga, apa? Ada bantuan dari sana. Tapi bantuan di sana ini keyakinan kita kurang. Makanya perbaikilah ibadahnya, perbaikilah sitkonya, perbaiki zakat supaya apa? Itulah yang menolong, membuat kita bisa semangat, kita bisa dipercaya, kita bisa berenergi. Kenapa? Semua tidak ada abrakadabra, semua ada dibeli dengan feedback. Kita baik akan baik, kita pelit orangnya pelit, betul nggak Mas? Oke, tadi udah terbahas kiat-kiat pengusaha. Jadi jangan langsung ke nominal berapa besar kapasitas, tapi tanya kembali lagi berapa besar kita mau mandiri menjadi pengusaha. Mampu nggak marketnya? Punya teman nggak yang kita jual produknya? Kemudian belajarlah kita bagaimana berjualan. Minimal apa? Belajar senyum dulu, betul. Jangan belajar ngomong-ngomong yang tadi, senyum yang tulus. Kalau saya nggak bisa senyum, tapi belajar senyum dipaksakan, yang tulus. Ketika senyum sudah ada, apa? Kiat kedua, tanya kabarnya, puji orangnya,
tanyakan apa yang membuat dia senang. Ketika sudah menjalin pendekatan perilaku, yaitu approach behaviornya dapat, kita tawarin, Pak maaf saya ini dia udah gak enak kalau nggak beli, karena apa? Hatinya udah kebeli, ya udah berapa. Nah ketika itu dijalin dengan namanya bukan nomor satu jualan botolnya, bagaimana menjual sikap kita. Nah disinilah pembelajaran. Nanti kita ada bahasanya kiat-kiat jadi salesman, kiat-kiat di lapangan, bagaimana ada hunting, ada langsung bawa barang langsung closing, itu kan ada tekniknya, dan ini perlu ada namanya semacam supervisor lah atau ownernya udah kenal nyoba, nanti bisa menerapkan kayak pertanyaan barusan, Pak gimana kiat-kiat usaha ini? Ini sama kayak ilmunya di advance sama ya. Dia harus punya namanya ada tercipta orang trainer, motivator. Dia harus ngoceh aja ngajarin supervisor biar kita ngomong. Knowledge-nya oke. Di lapangannya caranya gini, semua diajarin. Ketika dia punya grup, dia satu grup, dia berapa orang. Dia pencet, itu sistem. Itulah nanti membuat database masuk ke telemarketing. Oke, telemarketing tugasnya ini, yang mana lagi kosong, kita kejar. Itu semua tertata. Nah, kalau semua belum punya pegawai, usahakan otak kita semua siap. Telemarketing oke, meraih siap, ngajarin siap, semua siap. Tapi setelah oke, masa kita pelit ya, ajarkan orang lain, udah aja kasih, biar kita gak terlalu capek. Biar kita bosnya itu kalau sudah punya uang, jangan mikirin lagi motivator, ada orang motivator. Jangan mikirin lagi penjualan, ada cuma. Jadi semua tertata. Tapi sebelum semua tertata, kita berani tampil beda, itu one shot ya, one man. Ada satu orang ya, tapi nanti satu orang akan bawa orang gitu ya. Teman kita, masyarakat, saudara kita aja. Inilah menjadi kekuatan seperti Mas ini, ajak orang, teman yang satu visi ingin maju ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut yang lain? Ada? Cukup. Oke, kayaknya ini cukup nih dari kiat-kiat pengalaman Mas ini. Mudah-mudahan ini ada ilmu yang terinspirasi. Mudah-mudahan yang takut jadi berani, yang terlalu jangan otaknya ribet, mudah-mudahan simpelkan. Udah jalannya aja. Karena kalau nunggu siap nggak akan kapan mulainya. Betul. Ada bahasa begini, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa? Ada itu filosofi orang-orang salesman di lapangan. Kemudian kedua, semua selamat pagi. Kenapa? Pagi semua, mau pagi harus pagi. Nah, semangat karena bukan karena profit. Profit dibangun, barusan masih bilang, profit jangan nomor satu. Bagaimana kita memberikan kepuasan, bagaimana kita melayani. Ketika melayani bagus, kualitas bagus, Anda dikejar dengan uang, betul. Nah, itulah poin-poin yang sudah disampaikan Mas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di session setelah terpasang. Terima kasih Mas yang sudah memberikan tip-tip dan trik usaha ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.